Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yogi Rozikin. Saya berasal dari Desa Trimulya dan saya duduk di bangku kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran IPS kelas 8 bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada bab 3 ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang A, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang B, perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Dan C, penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Dan yang terakhir D, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian C, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan ekonomi maritim. Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia akan dipaparkan satu persatu dalam uraian berikut ini. Yang pertama, bagian A, potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Berdasarkan kedua pengertian di atas, tentu kalian sudah mengetahui perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Apakah kalian tahu kesamaan dari dua hal tersebut? Ya, kesamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Untuk mengetahui contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim dalam bentuk pengembangan rumput laut, amati gambar tanaman rumput laut berikut ini. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia,
dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers. Seperti Bunaken berada di Sulawesi Utara, Raja Ampat berada di Papua Barat, Labuan Bajo dan Wakatobi. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat kalian ketahui bahwa sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis atau berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu perekonomian dapat bekerja dengan baik dari 3 kondisi dasar dalam bentuk pernyataan, yaitu 1. Apa yang harus diproduksi, 2. Bagaimana berproduksi, dan 3. Untuk siapa diproduksi. Jawaban dari kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul. Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah, walaupun seringkali terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi. Oke, kita lanjut di bagian C, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto atau PDB hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Menjelang pemberlakuan MIA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MIA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan. Karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun. Dampaknya pendapatan akan turun. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Saya Yogi Rozikin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.